Halo Mas dan teman-teman semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Kristi Baljuliwin dengan NIM G002513 dari SGD A10. Dan video ini merupakan video laporan praktikum anatomi blok 2.3 saya dengan tema Truncus encephalus, Nervi cranialis, dan Circulus arteriosus Willisi. Yuk kita mulai. Untuk pertanyaan pertama, kita akan membahas kasus Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun yang datang dengan keluhan gerakan tubuh yang semakin lambat, otot terasa kaku, dan tangan kanan yang sering bergetar saat sedang santai, atau disebut dengan resting tremor. Nah, dari gejala tersebut, dokter mendiagnosis Pak Harjo ini mengalami penyakit Parkinson. Nah, untuk memahami kenapa gejala Parkinson ini bisa muncul, kita perlu membahas dan mengenal 3 hal penting, seperti pada pertanyaan yang pertama, letak substansia nigra, struktur ganglia basalis, dan juga susunan batang otak atau truncus encephalus. Oke, pertama kita mulai dari substansia nigra. Nah, secara sederhana, substansia nigra ini tuh berarti substansia hitam. Disebut demikian karena bagian ini memiliki bagian yang gelap, warna gelap akibat adanya pigmen neuromelanin pada bagian sel sarafnya. Nah, secara anatomi dia tuh terletak di mesencephalon, yaitu bagian yang paling atas dari batang otak yang kalau nanti akan ada gambarnya di slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat dari potongan mesencephalon, nah substansia nigra ini itu berada di antara crus cerebri di bagian depan atau ventral dan juga tegmentum mesencephaly di bagian belakang atau dorsal seperti terlihat pada gambar. Jadi posisinya tuh benar-benar strategis di tengah jalur motorik. Nah, di dalam pedunculus cerebri, nah substansi nigra ini membagi struktur menjadi 2. Yang pertama kita ada crus cerebri dan yang itu yang membawa banyak serabut motorik turun termasuk juga ada tractus corticospinalis. Nah, bagian posteriornya itu disebut dengan tegmentum mesencephaly. Dia tuh yang mengandung beberapa nukleus penting seperti nukleus Ruber dan lain sebagainya. Nah, pada kasus Parkinson, bagian yang paling penting ini adalah substansi nigra yang pars compacta. Dia tuh berisi neuron dopaminergic, itu neuron seperti namanya mengandung banyak dopamin. Nah, dopamin dari substansia nigra pars compacta ini dia akan dikirim ke striatum melalui jalur yang disebut dengan jalur nigrostriatal. Nah, masalah kalau pada Parkinson, nah kalau misalkan neuron dopaminergic ini mengalami degenerasi, artinya tuh kadar dopamin di striatum itu menurun. Jadi karena dia menurun, padahal dopamin yang diperlukan agar ganglia basalisnya bisa mengatur gerakan dengan seimbang. Nah, kalau dopaminnya itu kurang, gerakannya menjadi lambat, otot menjadi kaku, dan juga muncul tremor saat istirahat atau resting tremor. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke ganglia basalis. Nah, ganglia basalis ini kan sebenarnya kumpulan substansia grisea atau kumpulan badan sel yang terletak di dalam hemisfer dari cerebri. Fungsinya itu sangat penting untuk pergerakan, mengatur pergerakan, yaitu terutama gerakan volunter. Ada tonus otot dan juga penghambatan gerakan yang tidak diperlukan. Nah, struktur utama dari ganglia basalis ini terdiri dari beberapa bagian. Pertama, kita ada dari nucleus caudatus. Nucleus caudatus ini bentuknya tuh melengkung seperti huruf C, seperti yang terlihat pada gambar, dan itu punya 3 bagian. Kaput kepala, korpus badan, dan cauda tuh ekor. Nah, kaput seperti namanya berada di anterior, cauda tuh akan melengkung ke arah posterior dan inferior. Kedua, kita ada nucleus lentiformis. Mungkin bisa dilihat pada grafik yang disediakan di sini juga. Itu kedua ada nucleus lentiformis, itu terdiri dari 2 bagian, ada puntamen di sisi lateralnya, terus dia akan ada globus pallidus di sisi medial. Nah, puntamen ini itu bersama nucleus caudatus akan membentuk struktur yang dinamakan striatum. Nah, striatum inilah yang akan menerima dopamin dari substansia nigra pars compacta yang sebelumnya. Dan yang ketiga kita ada globus pallidus, itu dibagi menjadi externus sama internus. Nah, struktur ini sebenarnya penting banget untuk jalur output ganglia basalis. Itu juga ada corpus amygdalum yang berhubungan dengan sistem limbik, juga ada claustrum yaitu lapisan tipis substansia grisea di antara puntamen sama insula. Nah, secara fungsional juga ganglia basalis ini berhubungan erat sama yang namanya nukleus subthalamicus sama substansia nigra. Kalau misalkan di kasus Parkinson, hubungan antara substansi nigra sama striatum tuh ini terganggu karena dopamin yang dilepaskan di awal tuh berkurang. Akibatnya tuh jalur motorik di ganglia basalisnya menjadi tidak seimbang. Kalau dibuat istilahnya tuh ganglia basalis tuh kayak sistem filter gerakannya. Dia tuh membantu memilih gerakan mana yang diperlukan sama mana yang harus dihentikan. Nah, kalau di Parkinson, filter ini tuh terganggu karena ada input dopamin yang berkurang sehingga tubuh menjadi sulit mulai gerakan dan gerakannya pun menjadi kaku.
Nah, sekarang kita bahas nih tentang batang otak atau truncus encephalus. Jadi kalau batang otak tuh definisinya sendiri itu struktur yang menghubungkan cerebrum otak besar dengan medulla spinalis. Nah, urutan dari atas ke bawah seperti pada gambar itu kita ada mesencephalon yang paling atas, kemudian di tengah ada pons farali, dan yang ketiga kita ada medulla oblongata. Nah, bagian pertama kita akan bahas dari mesencephalon atau otak tengah. Di sinilah substansia nigra tuh ada di sini, teman-teman. Nah, selain substansia nigra tuh juga ada struktur penting seperti nucleus ruber, colliculus superior, dan juga aqueductus mesencephali. Nah, colliculus superior ini itu berperan untuk refleks visual, sedangkan kalau yang inferior dia tuh hubungannya sama pendengaran. Ingat aja kalau superior ini, terus superior, terus ini inferior. Nah, di sini tuh kan juga tempat keluar dari cranialis 3 sama 4. Terus dia juga yaitu nervus oculomotoris dan nervus trochlearis. Yang kedua kita ada pons faroli. Nah, di pons ini tuh dia tuh berada di antara mesencephalon sama medulla oblongata. Disebut pons karena itu sebagai jembatan terutama antara cerebellum, dan medulla oblongata. Nah, kalau di bagian anterior dari pons nih ada nih disebut dengan sulcus basilaris pontis, yaitu tempat arteri basilaris itu berjalan. Nah, pons ini kan tadi seperti yang disebut sebelumnya itu berhubungan sama cerebellum melalui pedunculus cerebellaris medius. Nah, nervus cranialis yang berperan di sini tuh ada nervus trigeminus, abducens, facialis, dan juga vestibulocochlearis. Nah, bagian ketiga ini adalah medulla oblongata, jadi bagian yang paling bawah dari batang otak. Nah, dia tuh berlanjut menjadi medulla spinalis. Nah, kalau pada permukaan ventralnya itu kita ada piramis, jadi dibentuk oleh tractus corticospinalis. Nah, di bagian bawah medulla itu namanya decussatio pyramidium, yaitu tempat sebagian di mana sebagian besar serabut motorik ini akan menyilang ke sisi yang berlawanan, dan lateral dari piramis disebut terdapat oliva, yaitu berhubungan sama nucleus olivarius inferior. Nah, medulla oblongata juga penting karena dia mengandung pusat-pusat vital seperti pusat pernafasan sama pusat kardiovaskuler. Jadi karena itu kalau ada kerusakan di medulla oblongata tuh berbahaya banget. Apalagi kalau ke Parkinson, fokus utamanya kan emang tadi tuh ada di substansi nigra ya di mesencephalon, tapi kita juga perlu memahami batang otak secara keseluruhan karena substansi nigra ini merupakan bagian dari truncus encephalis juga. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu kita akan membahas kasus dari Pak Joko, yaitu seorang pria berusia 60 tahun yang tiba-tiba mengalami vertigo berat, penglihatan ganda atau diplopia, mual, kelelahan pada separuh tubuh bagian kiri beliau, dan setelah ada CT scan, dokter mendiagnosis Joko mengalami stroke batang otak akibat sumbatan pada pembuluh darah. Untuk memahami kasus ini kita membahas 3 hal: circulus arteriosus Willisi, anatomi batang otak, dan juga saraf kranial yang berhubungan dengan pons. Tapi karena untuk bagian anatomi batang otak sudah dibahas pada pertanyaan sebelumnya, kita akan membiarkan itu bisa di pembahasan sebelumnya supaya kita bisa lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oke, pertama kita akan bahas mengenai ini nih, circulus arteriosus Willisi. Nah, circulus arteriosus Willisi itu apa sih? Nah, circulus Willisi ini tuh lingkaran pembuluh darah arteri yang terletak di dasar otak, seperti pada gambarnya kayak lingkaran, tapi bukan lingkaran banget, tapi istilahnya tuh kita bisa bilang gitu kayak lingkaran. Fungsinya tuh dia tuh sebagai bundaran atau jalur alternatif untuk aliran darah pada otak. Nah, kalau misalkan kita tahu tuh pembuluh darah otak kan sebenarnya terdiri dari 2 sistem besar ya. Yang pertama ada di sistem anteriornya, yaitu bisa dari arteri carotis interna kanan kiri, dextra et sinistra. Kemudian kalau misalkan pada gambar arteri carotis yang interna, kemudian dia akan bercabung menjadi arteri cerebri anterior dan menjadi arteri cerebri media. Jadi dari carotis interna dia itu menjadi anterior sama media dari arteri cerebri. Kemudian kita ada sistem posterior, which is dia tuh dari arteri vertebralis kanan sama kiri. Nah, kedua arteri vertebralis ini dia akan bergabung di satu menjadi arteri basilaris. Nah, arteri ini dia akan berjalan di permukaan ventral depan dari pons, tadi disebutkan tadi di nomor sebelumnya, tepatnya dia di sulcus basilaris yang pontis. Nah, kemudian dia akan bercabang lagi nih jadi arteri cerebri yang posterior. Nah, kalau kita ngebahas circulus Willisi, itu terbentuk dari arteria cerebri anterior kanan kiri tadi,
ada arteri comunicans anterior, arteria carotis interna, arteri comunicans posterior, dan juga ada arteria cerebri yang posterior. Nah, struktur inilah yang akan menghubungkan aliran darah bagian depan dan belakang otak. Nah, kalau pada kasus Pak Joko ini, karena diagnosisnya ada stroke batang otak, maka pembuluh darah yang dicurigai itu pasti mungkin kemungkinan besar terutama berasal dari sirkulasi yang posterior, yaitu sistem vertebrobasilar. Ini karena kalau batang otak itu termasuk di pons ya tadi, itu mendapat suplai darah dari arteri vertebralis, basilaris, dan cabang-cabangnya. Oke baik, sekarang kita masuk mengenai saraf kranial berhubungan dengan pons. Nah, karena kita membahasnya tuh saraf kranial berhubungan dengan pons ya, jadi ini kita akan membahas secara umum tuh lebih ke nervus 5, 6, 7, dan 8. Yang pertama kita akan bahas nervus trigeminus atau nervus 5. Untuk nervus lainnya tuh bisa dibilang kayak just to know info aja ya, tapi kita akan lebih mendalami pada keempat nervus ini. Kalau misal kita bahas dari nervus trigeminalis yang kelima, dia tuh keluar dari margo lateralis pons dan fungsinya itu untuk membawa sensasi dari wajah trigeminus. Jadi untuk wajah seperti nyeri, suhu, raba, tekanan, dan menggerakkan otot-otot yang berpengaruh. Kedua, kita ada nervus abducens atau yang keenam, itu berfungsi untuk menggerakkan rectus lateralis, di mana itu otot yang ada di bola mata. Dia tuh yang akan menarik bola mata ke arah lateral, ke arah luar. Nah, kalau misalkan nervus yang terganggu, pasien yang tadi bisa mengalami diplopia atau penglihatan ganda yang relevan dengan kasus Pak Joko tadi. Terus yang ketiga, kita ada nervus facialis atau nervus ketujuh. Berfungsi karena facialis untuk menggerakkan mimik wajah, membawa sensasi rasa dari 2/3 anterior lidah, 2/3 anterior lidah yang depan, dan memberikan persyarafan parasimpatis untuk beberapa kelenjar. Nah, selisih yang ini bisa menyebabkan kelemahan di wajah atau wajah perot. Yang keempat, kita ada nervus vestibulocochlearis atau nervus ke-8. Ini terdiri dari komponen-komponen vestibular untuk keseimbangan dan komponen koklear untuk pendengaran. Nah, karena emang telinga hubungannya untuk keseimbangan sama pendengaran ya. Nah, kalau komponen vestibular ini terganggu, pasien ini bisa mengalami vertigo, mual, dan juga gangguan keseimbangan. Karena kembali lagi kan kita hubungannya sama telinga ya. Ini juga sangat sesuai dengan gejala Pak Joko yang mengalami pusing berputar yang berat. Jadi, bisa kita simpulkan kalau gejala Pak Joko ini dapat dijelaskan dari lesi pada batang otak, terutama pada pons beliau. Nah, vertigo kan seperti tadi dijelaskan ya, jadi itu kan berhubungan sama sistem vestibular atau nervus ke-8. Diplopia tuh berkaitan dengan nervus 6 atau jalur atau jaras yang menggerakkan bola mata. Dan kelemahan pada separuh tubuh bagian kiri beliau berkaitan sama traktus corticospinalis yang berjalan turun melalui batang otak beliau. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.